para istri hebat, Bunda di sini pernah nggak sih merasa bingung harus bagaimana menghadapi konflik dengan suami biar nggak ganjel atau seenggaknya nggak bikin ketegangan sama suami terus-terusan? Tenang aja, dalam video kali ini saya akan membagikan 5 model efektif untuk menghadapi konflik suami istri. Dengan tips ini, Bunda akan lebih siap dan bijak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan share video ini ya, biar Bunda nggak ketinggalan video update dari saya. Yang pertama, model menghindari konflik berlanjut. Metode ini dilakukan dengan jalan mengalihkan perhatian atau mengalihkan bahan pembicaraan, sehingga tidak menyangkut wilayah sensitif yang bisa membuat terlihat konflik antara Bunda dan suami. Misalnya, saat Bunda dengan suami sedang berdebat tentang pola pendidikan anak dan ada perbedaan yang sangat mencolok dalam pendidikan anak yang mereka yakini. Setiap kali membahas pendidikan anak, emosi masing-masing langsung bangkit dan mulai terjadi konflik lanjutan dari konflik yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, ada saat khusus Bunda dengan suami harus segera menyelesaikan persoalan tersebut, namun sementara waktu bisa mengalihkan pembicaraan terlebih dahulu untuk menghindari dari konflik harian. Yang kedua, model mengalah. Jika konflik mulai menyulut dan tidak ada yang mengalah, maka masalah akan terus berkembang tanpa adanya penyelesaian. Mengalah adalah pilihan simple, tapi memerlukan logika atau pembenaran rumit dalam menyelesaikan konflik. Yang diperlukan hanyalah menundukkan ego dan mengalah demi kebaikan keluarga. Namun dalam konteks ini harus disertai kesepakatan bersama agar tidak memanfaatkan sikap mengalah tersebut untuk mengulang kesalahan yang sama. Lebih bagusnya baik suami maupun istri saling berlomba-lomba mengalah demi kebaikan hubungan. Karena mengalah gak akan menyebabkan seseorang jatuh wibawanya. Yang ketiga, model diskusi. Nah, ini adalah model komunikasi paling saya sarankan, Bud. Karena kalian berdua saling terbuka untuk mengutarakan pendapat masing-masing. Tidak menghakimi pilihan atau pendapat orang lain, tapi belajar untuk mendengarkan dan menerima. Nah, sayangnya memang tidak mudah ya Bun untuk berkomunikasi dengan model seperti ini. Perlu belajar dan latihan perlahan. Tapi sebelum itu tentu perlu ilmu dulu bagaimana sih cara komunikasi dengan cara diskusi. Yang keempat, model kompetensi. Model ini biasa terjadi pada pasangan suami istri di mana salah satunya memiliki sifat yang sangat dominan sehingga terbiasa menyelesaikan dengan caranya sendiri dan mengajak pasangannya untuk mengikuti cara yang diinginkan. Misal, sang suami adalah sosok yang dominan, terbiasa mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan istri. Maka saat terjadi konflik, suami memaksa istri untuk mengikuti caranya dalam menyelesaikan konflik. Masalah bisa selesai sesaat, namun bisa menimbulkan tumpukan ketidaknyamanan istri dalam waktu yang panjang. Yang kelima, model melupakan. Suami dan istri sepakat untuk melupakan saja konflik yang sudah mereka hadapi. Metode ini bisa sangat efektif setelah terjadi komunikasi dan hubungan yang harmonis di kehidupan sehari-hari antara suami dengan istri. Maka mereka akan merelakan dan bersepakat untuk melupakan masalah dan tidak mengungkitnya lagi. Dalam kondisi keharmonisan keluarga masih tetap dijumpai konflik dan permasalahan. Maka melupakan adalah langkah yang praktis dan mudah dilakukan oleh suami dan istri. Kelima model yang saya jelaskan tadi dan model-model lainnya dalam menyelesaikan konflik suami istri bisa bersifat pilihan, bisa juga bersifat kombinasi. Tergantung suasana, kondisi, dan hubungan suami dan juga istri. Namun yang paling penting adalah itikat baik dari kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah dan menguatkan keharmonisan keluarga. Nah, itulah 5 model yang biasa saya terapkan kepada klien saya saat menghadapi konflik suami istri. Semoga Bunda bisa mempraktekkan ke suami dan semoga berhasil ya Bun. Dan ikhtiar yang saya sarankan untuk Bunda lakukan adalah dengan buka aura. Perlu Bunda ketahui, aura adalah bidang energi yang diyakini mengelilingi setiap makhluk hidup. Ini adalah representasi visual dari energi vital yang memancarkan dari tubuh untuk mencerminkan keadaan emosional, fisik, mental, dan spiritual seseorang. Aura ini bisa negatif, bisa positif, bisa kuat, bisa lemah. Nah, ketika kondisi aura kita negatif dan lemah, maka hal yang tertarik di dalam diri kita juga sesuatu yang sefrekuensi, yakni hal yang negatif, lemah, dan buruk. Seperti iri, dengki, kemudian sering nangis, marah, uring-uringan,
suami enggan di dekat ibu, sulit mengontrol emosi, dan lain sebagainya. Nah, ketika aura kita negatif seperti itu, harus segera dibersihkan melalui ikhtiar buka aura. Dalam proses buka aura, medan energi di seluruh tubuh akan saya netralkan, bersihkan, dan kuatkan. Ketika sudah bersih dan memuatan energi positif, maka aura Bunda akan memiliki daya kuat untuk menarik beragam hal baik, termasuk lebih mudah meluluhkan hati suami, mengunci syahwat suami, meningkatkan kepercayaan diri, hingga membantu mempercepat terkabulnya hajat Bunda. Setelah aura diperbaiki, saya akan berikan bimbingan mengenai apa yang harus Bunda lakukan ke depannya, bagaimana menghadapi suami yang bersikap A sampai Z, keputusan yang harus Bunda ambil, dan sebagainya. Bunda bisa hubungi saya di 081129333359 untuk saya bantu berikan solusi dan langkah apa yang harus Bunda lakukan ke depannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa, Bun.